Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita kembali boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama melihat Lukas pasal 18. Lukas 18, kita akan baca ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 18, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan izinkan kami membaca pada hari ini, ada maksud Tuhan tertentu yang boleh diajarkan pada setiap kami, khususnya kepada yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah belajar tentang ketamakan pada beberapa waktu lalu. Waspada ketamakan. Hari ini saya memberikan tema waspada kesombongan. Nah, saudara, di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 kita melihat di situ dimulai dengan dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Jadi Alkitab ini mencatat kepada orang yang menganggap diri benar. Apalagi dikatakan dan memandang rendah orang lain. Maka Yesus mengatakan perumpamaan seperti ini. Saudara, orang ini ada dua. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Dua-dua orang ini pergi ke bait Allah. Dan dua-dua orang ini berdoa. Berdoa itu bagus gak? Berdoa itu bagus, saudara. Berdoa itu kita datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan yang paling penting adalah memuji, memuliakan Tuhan. Untuk permintaan itu adalah secondary. Selama ini kita salah kalau kita berdoa hanya minta. Padahal doa yang benar adalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan memuji Dia. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Bapa kami di surga. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang menguasai langit dan bumi dan sebagainya. Itu doa-doa kita. Nah, saudara, orang Farisi ini dan pemungut cukai ini dua-dua datang ke bait Allah. Yesus menceritakan bahwa orang Farisi itu dalam doanya memang dalam hati, tetapi ingat firman Tuhan katakan Yesus bukan hanya melihat yang apa disampaikan, tapi Yesus juga melihat di dalam hati kita. Dia katakan begini, "Ya Allah, aku
mengucap syukur kepadamu. Benar, dia masih benar dalam hal ini ya. Jadi masih normal. Dia mengucap syukur kepada Allah. Kalau kita berdoa juga demikian. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Tetapi dilanjutkan lagi. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Nah, ini sudah melenceng. Dia mengucap syukur kepada Allah dengan doanya. Tujuannya apa? Alasannya apa? Alasannya karena dia tidak sama seperti pemungut cukai ini atau orang lain. Dia ingin mengatakan, saya ini lebih tinggi. Saya ini lebih rohani. Saya ini lebih suci. Saya ini lebih setia. Saya ini lebih baik. Dia ingin mengatakan seperti demikian. Maka benar-benar dia katakan demikian. Dia katakan apa? Karena aku bukan perampok. Aku juga bukan orang lalim. Aku juga bukan pezina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Waktu dia katakan aku bukan perampok, itu masih bersifat umum. Dia ingin mengatakan bahwa aku tidak merebut harta orang lain dengan paksa. Itu masih tidak disebutkan siapa-siapa. Aku bukan orang lalim, dia katakan. Dia katakan aku menuruti firman Tuhan, aku suci, aku tidak berzina. Bahkan juga seperti dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, bagian ini dia sudah mulai menuduh orang, menganggap rendah orang lain. Karena dia katakan tidak seperti pemungut cukai ini. Memang pada zaman itu kalau pemungut cukai itu selalu dibenci orang, saudara. Kenapa? Karena pemungut cukai pada zaman itu untuk mendapatkan jabatan, dia harus bayar uang dengan banyak, saudara. Dia harus beli jabatan tersebut. Karena setelah dia menjadi pemungut cukai, dia dapat memungut cukai sebanyak-banyaknya uang juga. Ingat, Sakius, dia mendapat uang banyak sampai-sampai dia menjadi orang kaya. Maka firman Tuhan katakan, Sakius itu orang kaya, pemungut cukai yang kaya. Jadi kaya raya dia, banyak uangnya. Kenapa? Karena waktu kesaksiannya, waktu pertobatannya kita lihat, rupanya dia bisa mengambil dengan paksa, dengan tekanan terhadap orang-orang yang membayar pajak itu sampai berlipat ganda. Kenapa kita tahu? Karena dia akan kembalikannya berlipat-lipat kepada mereka, saudara. Nah, itu berarti pemungut cukai ini memang seperti perampok. Pemungut cukai ini dianggap remeh. Pemungut cukai ini dibenci orang. Pemungut cukai ini tidak disukai oleh orang banyak. Saudara, ditambah lagi kesombongan rohani dari orang Farisi ini. Dia katakan demikian ayat 12. Aku ini berpuasa loh. Puasaku itu 2 kali seminggu. Saya mau tanya di antara saudara, selama seminggu berapa kali puasa? Saudara jawab sendiri saja. Tapi pemungut cukai ini 2 kali seminggu dia berpuasa. Dia juga memberikan 1/10. Apakah kita lakukan itu, memberikan 1/10? Saudara, memang ada gereja tertentu 1/10-nya itu dikasihkan pendeta. Kalau 1/10 dikasihkan pendeta, pendeta bisa kaya raya. Ya, ada gereja tertentu ajarkan demikian. 1/10 pendeta yang ambil. Saudara bisa bayangkan kalau jemaatnya 1000, 1/10 semua pendeta dapat. Wah, pendetanya gampang saja beli Mercy kan. Gampang saja mau beli apa saja. Tapi tidak semua pendeta demikian kan. Maka di sini dikatakan memberikan persepuluhan untuk siapa? Untuk pekerjaan Tuhan. Itu berarti dipakai untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Dia lakukan, saudara. Orang Farisi ini lakukan. Dia ahli Taurat, dia tahu, dia pelajari firman Tuhan. Jadi dia lakukan semua itu dari segala penghasilanku. Saudara yang saya kasih Tuhan, ayat 13 ini dikatakan
pemungut cukai itu sikapnya begini. Tetapi pemungut cukai itu tidak berani dekat-dekat. Dia berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani nengok ke atas, saudara. Tidak berani menengadah ke atas. Melainkan apa? Dia pukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kasihanilah aku orang berdosa ini." Ayat 18, Yesus memberikan jawaban. "Aku berkata kepadamu, orang ini sama-sama pulang ke rumahnya, dan orang ini dibenarkan oleh Allah, dan orang lain itu tidak." Jadi bukan karena persepuluhan Anda, bukan karena kerajinan Anda berpuasa 2 kali seminggu, bukan karena kebaikan Anda, bukan karena kita selalu berdoa dengan baik, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita hidup dengan suci, maka kita dibenarkan. Tidak. Tetapi kita dibenarkan karena anugerah Tuhan. Orang yang berdosa seperti pemungut cukai ini, dia dibenarkan oleh Allah. Disinilah terlihat kesombongan dari seorang yang bernama pemungut cukai ini. Saudara, dari seorang Farisi ini. Saudara yang saya kasih Tuhan, mengapa orang bisa sombong, saudara? Orang bisa sombong itu karena menganggap diri itu benar dan tidak mau belajar dari orang lain. Dia menganggap dirinya benar, menganggap dirinya lebih hebat, menganggap dirinya lebih pintar, menganggap dirinya lebih cantik, lebih tampan, lebih cerdas, dan sebagainya. Dan kebanyakan daripada orang yang sombong itu, dia akan menuduh dengan melihat yang di depan. Melihat orang-orang pakai pakaian yang lusuh, langsung dia takut. Mungkin orang ini akan mencuri, mungkin orang ini akan merampok. Maka ada istilah don't judge book by its cover, ya. Itu kesombongan. Kesombongan juga didefinisikan begini. Sombong adalah selalu sikap perasaan takut. Takut apa? Takut jika orang lain melebihi diri dia. Sehingga dia berusaha menampilkan diri sebagai orang yang hebat. Padahal orang yang sombong belum tentu dia lebih hebat. Dia hanya kuat bicaranya. Dia menang. Maka ada istilah yang dipakai oleh orang Tionghoa. Dia bilang orang sombong itu seperti bom yang besar. Kalau orang Hokkien bilang apa? Tuap hau, ya. Tuap hau, orang sombong, suka omong kosong lah, ya. Maka kita perlu waspada, karena kita kadang-kadang bisa seperti demikian. Apa bedanya antara kesombongan yang dibenci oleh Allah dengan kebanggaan yang dipuji oleh Tuhan? Saudara yang saya kasih Tuhan, di dalam Amsal 8 ayat 13. Coba kita baca Amsal 8 13. Mari kita buka Amsal 8 13. Setelah Mazmur Amsal 8 ayat 13. Saya bacakan buat Anda. Firman Tuhan berbunyi demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, kita boleh merasa sombong dalam hal apa, saudara? Sebenarnya manusia itu tidak ada satu hal pun yang bisa disombongkan. Pada waktu COVID-19 itu mulai muncul, saudara. Bahkan orang-orang yang kaya sekalipun tidak memiliki waktu
untuk sombong. Di dalam sejarah ini mencatat, saudara, di Indonesia, bos pemilik dari oksigen, produksi oksigen, dia sendiri meninggal dunia karena tidak mendapatkan oksigen, saudara. Kaya, duitnya banyak, tetapi tidak dapat menyelamatkan diri. Pengetahuan yang tinggi juga tidak dapat menyelamatkan. Jabatan yang tinggi juga tidak menyelamatkan. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya di hadapan Tuhan Allah, siapapun kita itu seperti debu yang tidak dilihat oleh siapapun. Mungkin dengan mata telanjang kita tidak bisa lihat. Harus dengan mikroskop yang begitu tebal baru bisa melihat debu tersebut, saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, apa yang perlu disombongkan oleh seorang manusia? Namun saudara, di dalam Alkitab ada kita mendengar, melihat ciri-ciri orang-orang yang sombong. Dalam Alkitab itu ada orang-orang yang sombong. Kalau kita perhatikan ada di dalam Perjanjian Lama, Raja Ahab sama istri Ahab, Izebel. Dia merasa sombong, dia katakan kepada suaminya, kalau engkau mau apa saja, engkau akan dapatkan. Engkau adalah seorang raja. Engkau mau apa saja bisa. Waktu itu mereka suami istri pingin sekali kebun anggur Nabot. Padahal kebun anggur Nabot itu warisan dari nenek moyangnya. Dia tidak mau serahkan kepada Raja Ahab dan Izebel. Tetapi Izebel katakan, kamu seorang raja, aku akan usahakan itu jadi milikmu. Saudara, Alkitab mencatat Nabotnya dibunuh, saudara. Tapi Tuhan tidak menutup mata terhadap orang-orang yang demikian. Orang-orang yang sombong dan menuju kepada kejahatan. Tuhan juga menghukum dia. Mereka mati dan darahnya itu dijilat oleh anjing, saudara. Itu Ahab dan Izebel. Sangat mengerikan, saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, kesombongan itu terjadi. Nebukadnezar, kita pernah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Nebukadnezar itu sombong, tapi Tuhan menghukum dia. Sebagai seorang raja, dia sombong, dia pikir dia sudah hebat sekali. Tuhan menghukum dia sampai kelakuannya seperti binatang, saudara. Kelakuannya itu menjadi seperti binatang. Dan Tuhan itu berkuasa atas semuanya. Raja Firaun juga sombong, saudara. Waktu Musa itu dipanggil Tuhan untuk keluar membebaskan orang-orang Israel dari Mesir. Saudara, saya salut dengan Musa. Musa itu tidak pernah tinggalkan panggilan Tuhan. Dia sangat setia. Dia tahu dia akan dipakai oleh Tuhan. Umur 40 dia coba untuk melaksanakan tugas panggilan tersebut. Tapi belum bisa dilakukan. Umur 80 kembali dia dipanggil Tuhan untuk maju ke depan membebaskan orang Israel dari Mesir. Waktu itu dia katakan, aku tidak ada apa-apanya. Aku tidak pandai berbicara. Aku tidak bisa apa-apa. Padahal waktu umur 40 dia semangat sekali. Dia melihat ada orang Israel dibunuh oleh orang Mesir, dia langsung turun tangan. Karena memang dia dilatih untuk perang sebagai anak angkat putri Raja Firaun. Tetapi ketika dia umur 80, dia katakan, aku tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan Allah katakan, aku mau memakai engkau yang tidak tahu apa-apa itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dan Musa lakukan tugasnya. Datang kepada Firaun. Dianggap remeh oleh Firaun. Dan Alkitab mencatat berbagai
berkali-kali terjadi tulah sampai 10 kali. Dan tulah yang ke-10 itulah terjadi pembunuhan anak sulung yang membuat Firaun mau tidak mau membebaskan orang Israel. Tapi tidak cukup itu. Tuhan mengeraskan lagi Firaun itu supaya kejar orang Israel. Tapi firman Tuhan mencatat orang Israel berhasil melewati Laut Kolsom dalam keadaan kering. Sedangkan orang Mesir masuk dalam Laut Kolsom, mereka tenggelam dan mati di sana. Kesombongan orang-orang yang Tuhan permalukan pada berbagai zaman itu terjadi. Nah saudara, sampai hari ini saya pikir firman Tuhan tak berlaku. Setiap pengajaran yang baik, setiap agama mengajarkan tidak boleh sombong, sudah pasti. Dan orang percaya itu melebihi daripada itu. Selain tidak sombong, dia juga harus rendah hati. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi orang-orang yang miskin di hadapan Allah, yang tidak punya apa-apa, dalam arti mereka itu mungkin disiksa, mungkin mengalami kesulitan, mungkin mengalami masalah. Tapi orang-orang seperti itu yang begitu haus, yang begitu rindu, yang begitu merasa miskin di hadapan Allah, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang empunya kerajaan surga. Sebab orang-orang yang sombong, dia tidak akan merasakan miskin di hadapan Allah. Orang-orang yang sombong, dia akan merasa sudah cukup. Dia akan pikir, ini semua aku yang kerjakan, aku yang kerja keras, aku yang lembur, aku yang mencari uang, aku yang lakukan ini dan itu, suka-suka aku. Kalau aku tidak mau ke gereja pada hari Minggu pun suka-suka aku. Kalau aku tidak mau baca firman Tuhan pun suka-suka aku. Inilah orang-orang yang tanda kutip sombong di hadapan Allah. Tapi ada perhitungan daripada Tuhan. Jangan lupa, Tuhan itu tidak pernah lupa ingatan saudara. Mereka yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang mengakui kerusakan total, termasuk rohani kemampuannya. Mereka benar-benar merasakan dia sudah rusak. Johannes Calvin mengajarkan bahwa manusia itu sudah rusak total. Karena dosa, manusia itu rusak total. Manusia perlu dibentuk kembali oleh Allah. Dan dalam pembentukan itu dia perlu pertobatan. Dia perlu kerendahan hati. Dia perlu menyembah kepada Tuhan. Dia perlu membuang segala iri hati, kedengkian, dendam, termasuk kesombongan. Dia perlu buang semua itu. Dan segala keburukan yang diperbuatnya, dia perlu buang semuanya itu. Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau kita hari ini menyadari bahwa kita ini sudah rusak total, kita harus buang semuanya itu. Saudara, kemarin ada seorang ibu, dia bertanya pada saya melalui telepon. Dia katakan, Pak Pendeta, apakah kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini sudah suci? Kalau sudah suci berarti kita sudah boleh suka-suka hati berbuat apa saja. Karena dia bilang ada familinya yang mendapat pelajaran firman Tuhan seperti demikian. Saya katakan benar, kita diselamatkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, dikuduskan Tuhan. Tapi bukan berarti kita boleh suka-suka hati melakukan apa saja yang jahat. Dengan kata lain, kita benar sudah diselamatkan Tuhan. Itulah perbedaan antara anak Allah satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus, dengan kita sebagai anak-anak Allah itu, yang sebagai manusia. Karena Yesus memiliki unsur yang tidak berdosa, tapi manusia itu memiliki unsur yang berdosa.
Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kita diselamatkan dari dosa. Itu sebabnya kita perlu hati-hati dalam menjalani hidup ini. Makanya firman Tuhan mengajarkan pada kita setiap hari kita harus belajar firman Tuhan. Setiap hari harus bertobat. Setiap hari harus datang mengakui dosa-dosa kita. Saudara, orang Farisi itu bukan berarti mereka tidak baca firman Tuhan, saudara. Dia baca firman Tuhan. Orang Farisi itu menghafal seluruh Alkitab, saudara. Firman Tuhan itu dihafal, saudara, tiap hari. Digantung dalam dirinya, saudara. Dan dia praktekkan benar-benar. Termasuk hari Sabat, kalau gak boleh bekerja, mereka harus benar-benar tidak boleh bekerja. Waktu kita ke Israel, di situ kalau menuju ke hari Sabat, restoran termasuk restoran itu sudah pegawainya sudah tidak kerja lagi. Yang kerja itu semua yang part time, orang-orang yang bukan orang Yahudi. Lalu kompor pun tidak bisa dihidupkan, mereka pakai lilin kecil gitu, kayak saya lihat ya, pakai lilin kecil tuh hidupkan kompornya untuk masak. Jadi kayaknya kalau hari Sabat masakannya kurang enak gitu ya, karena kurang panas atau gimana gitu. Ya, pakai listrik gitu. Jadi benar-benar mereka tidak boleh kerja, mereka praktekkan firman Tuhan. Tapi apakah dengan praktekkan firman Tuhan itu berarti mereka suci? Tidak, saudara. Kita juga demikian. Dengan mempraktekkan firman Tuhan bukan berarti kita suci. Kita perlu tetap datang kepada Tuhan. Suci itu anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang menyucikan kita. Hidup suci bukan karena perbuatan. Berbuat baik tidak bisa membuat kita menjadi suci, saudara. Banyak orang-orang atau termasuk kita berbuat baik tidak dapat membuat kita suci. Kalau kita perhatikan di koran, di majalah, atau di media sosial, ada orang-orang yang ketangkap basah karena mereka lakukan hal yang berdosa. Apakah berarti kita lebih suci daripada mereka? Tidak juga, saudara. Mereka tuh ketangkap basah karena mereka ketahuan. Kita mungkin tidak ketahuan. Apa yang kita perbuat hanya Tuhan yang tahu. Orang lain belum tahu. Itu sebabnya, saudara, kita bergelut dengan Tuhan. Komitmen kita dengan Tuhan transparan. Maka di hadapan Tuhan, karena begitu transparannya, dia bisa melihat kita. Maka kita tidak bisa ada sedikit pun rasa sombong kepada Tuhan. Kepada manusia mungkin kita bisa. Kita katakan apalah. Kan ada orang begini. Seakan-akan dia itu tidak sombong tapi sebenarnya sombong. Saudara pernah dengar orang bercerita begini. Bukan saya sombong ya. Saya sudah gini. Bukan saya sombong ya. Saya sudah pernah traktir orang makan begini. Bukan saya sombong ya. Saya sih gini. Saudara, waktu dia katakan bukan saya sombong. Sebenarnya dia sudah sombong, saudara. Iya kan? Nah, inilah manusia. Manusia itu kadang-kadang kita punya sangat-sangat riskan sekali. Ketika kita mau coba lakukan hal yang rendah hati, tapi sebenarnya kita ini setelah masuk menjadi tinggi hati. Waktu saya sama Ibu Susan baru pindah ke Surabaya, kita punya seorang pembantu laki-laki. Dia itu rajin sekali. Ya. Kita tahu dia baik ya. Memang dia benar baik gitu. Tapi dia suka ngomong begini. Ini sebagai contoh. Saya baik sekali loh ya. Saya ini orangnya baik sekali. Saya rajin sekali. Dia selalu puji-puji dirinya. Saya rajin, saya baik, saya gini-gini semuanya. Benar memang dia baik, dia rajin. Tapi kalau baik, rajin dan benar kita ngomong sendiri, itu berarti ada rasa kesombongan dalam hidup kita. Makanya sangat hati-hati dalam kehidupan kita. Orang memuji kita, kita juga bisa sombong, saudara. Apalagi kita dengar. Kita dengar dipuji orang. Maka ada orang katakan, kalau orang itu dipuji, kepalanya bisa besar
helm nggak bisa masuk lagi ya. Bukan berarti benar-benar kepala besar, tapi begitu dipuji mungkin tadinya jalannya loyo, begitu puji langsung tegak begitu. Wow, langsung begini gitu. Tapi waktu belum dipuji loyo-loyo, begitu puji langsung tegak begitu. Saya siapa dulu bapaknya ya? Siapa dulu ya? Nah, saudara yang saya kasihi Tuhan, orang Farisi itu punya cenderungan seperti demikian. Itu sebabnya maka lawan dari kesombongan itu adalah apa? Rendah hati. Orang yang rendah hati itu apa, saudara? Banyak mendengar, sedikit berbicara. Orang yang rendah hati itu tidak iri akan keberhasilan orang. Jadi melihat pemungut cukai itu berdoa pun dia tidak akan merasa iri. Kalau pemungut cukai itu diampuni pun gak merasa iri. Itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu menerima masukan dari pendapat orang. Dia tidak gengsi mengaku salah. Dia bisa diajak untuk kompromi. Orang yang rendah hati itu banyak temannya, saudara. Dia mampu mengendalikan egonya. Saya tidak pernah mendengar orang yang sombong itu disenangi. Saudara tentu tidak, saya tidak pernah dengar, saudara. Banyak teman saya tidak pernah dengar begini. Temanku itu sombong sekali, saya senang bergaul dengan dia. Gak ada yang demikian. Tapi yang paling saya dengar adalah teman saya itu baik hati sekali. Saya suka gaul sama dia. Jadi saudara, kesombongan itu tidak ada gunanya karena orang lain tidak suka. Orang yang tidak pernah ke gereja pun dia tidak suka kepada orang sombong. Apalagi kita yang ke gereja, saudara. Tentu tidak akan suka kepada orang-orang yang sombong. Justru kesombongan membawa malapetaka. Saudara, kapal pesiar Titanic, saudara, itu kapal pesiar Royal Mail Stream, namanya RMS ya, kapal pesiar Royal Mail Steamer yang disebut dengan Titanic. Waktu difilmkan itu di Surabaya itu pokoknya ramainya itu berbulan-bulan, saudara, orang antri beli tiket gitu. Saya gak pernah lihat film itu begitu ramai. Mungkin saingannya itu film Yesus, The Passion of the Christ. Mungkin saingannya itu ya. Nah, saudara, Titanic itu merupakan produk dari lahirnya persaingan ketat dari sebuah pelayaran pada zaman atau abad 20, saudara. Jadi pada tanggal 31 Maret, saudara, namanya White Star Line memulai pembangunan kapal super besar. Dikatakan kapal Titanic bersama dengan kapal canggih lainnya, Olympic. Sebanyak 15.000 pekerja dikerahkan, bekerja tanpa henti membangun kapal raksasa itu. Kapal itu diperkirakan tidak akan tenggelam karena luar biasa. Sementara mereka begitu membanggakan tentang kehebatan kapal Titanic itu. Tapi karena begitu ambisinya mereka tidak memperkirakan bahwa kapal itu kalau menabrak karang itu bagaimana. Di dalam sejarah mencatat kapal itu menabrak karang dan bocor dan tenggelam. Kesombongan orang dibuat hancur. Kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kesombongan itu dihancurkan. Waktu anak-anak dari Nuh ya, mendirikan menara Babel, mereka itu buat menara yang tinggi sekali. Mereka ingin menyamai mungkin tingkat-tingkat langit. Tapi mereka tidak sangka kalau Tuhan Allah itu hancurkan itu dengan mengacaukan bahasa mereka. Tidak perlu dengan bom meledakkan, tidak. Tapi dengan menghancurkan dengan bahasa mereka. Jadi bahasa mereka bisa buat menara itu roboh, saudara. Tidak jadi dibangun, saudara. Jadi luar biasa kan Tuhan itu dapat mengatasi semuanya.
Jadi tinggi hati itu merupakan satu kehancuran. Alkitab mencatat demikian. 1 Korintus 13 ayat 4 mencatat demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Amsal 21 ayat 4 mencatat, mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Pelitanya itu dosa. Saudara bayangkan kalau dosa itu yang menuntun jalan mereka dibandingkan dengan Tuhan yang menuntun jalan kita. Dosa itu yang menuntun jalan orang-orang fasik, tentunya akan menuju ke malapetaka, saudara. Yesaya 8:15 mencatat, maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Mazmur 101 ayat 5 mencatat, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Jadi firman Tuhan katakan, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Yesaya 2 ayat 17, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. 1 Samuel 2 ayat 3 mencatat, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 8, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah saudara, inilah firman Tuhan yang kita pelajari dari dua orang yang diceritakan dalam Alkitab. Satu yang sombong, satu yang mengaku dosa. Permisi tanya, kita mau jadi orang yang bagaimana? Saudara, kalau hari ini kita tidak mau menjadi orang yang sombong, kita harus buang rasa ego itu semua. Kita harus buang jauh-jauh rasa ketidaksukaan kita pada orang lain, diganti menjadi kasih kepada orang lain. Saudara, hanya orang yang mempunyai kasih yang tidak akan sombong. Kasih itu akan membuat kita tidak jadi sombong. Kasih itu akan meruntuhkan kesombongan, saudara. Yesus mengajarkan tentang kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Perhatikanlah, orang sombong tidak sabar. Orang sombong tidak murah hati karena orang sombong begitu jengkel, begitu benci. Dia begitu menganggap diri pintar dan menganggap diri luar biasa. Dan kesombongan itu dapat menghalangi orang lain untuk percaya pada Tuhan Yesus. Orang lihat itu orang Kristen, tapi sombongnya minta ampun. Ngapain aku ke gereja? Ngapain aku percaya pada Tuhan? Mari kita berdoa. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God.
find rest. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still